aku dari awal kan sudah membuat keputusan, oke, kalau anak ini pun pada akhirnya memilih dia kidal, aku menghormatin itu gitu. Itu haknya dia sih menurutku, walaupun masih anak-anak, aku mau belajar menghormati pilihan anaknya sendiri. Sesudah itu semakin banyak yang kasih feedback kan kalau banyak sekali rasa sakit hatinya anak kidal karena mendapatkan omongan-omongan yang seperti itu gitu. Ya karena itu tadi, ya udah dia tetap bisa beraktivitas berolahraga di rumah dengan intensitas yang pas ya, nggak berlebihan tapi mengurangi paparan yang bisa memicu rinitisnya kambuh tuh seperti itu. Jadi aku jadi tahu nih, oh iya, ini bukan aku menghakimi teman-teman, enggak. Tapi aku jadi tahu, oh iya, ada orang-orang yang memang seikhlas itu gitu loh. Yang memang masih ada orang-orang yang ikhlas bisa support kita tanpa nggak ada untungnya juga buat dia. Gitu. Kita bisa tahu orang-orang mana itu. Jadi paling nggak. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bareng dengan Mama Kel ya? Iya, Mama Kel. Mama Kel, bebas. Oke, jadi nama aslinya siapa sih sebenarnya? Kita ngobrol dulu nih. Oke, perkenalkan, saya Christine, namanya Christine Matondang sih. Saya aslinya sebenarnya orang Medan yang merantau ke sini, ke wilayah Jawa, karena suami saya kebetulan pindah tugas ke sini. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kamu sebenarnya besar dan kecil di mana sih? Kecil dan besar di mana? Kecil dan besar, bukan besar ya. dan kecil. Saya besar dari kecil itu di Sumatera sih, di wilayah Matang Siantar kalau tahu. Lalu di sekitaran wilayah Medan, dan kemudian sempat sekolah sih di sini di Bintaro, di Pondok Aren. Lalu habis itu berangkat penempatan lagi ke wilayah Sumatera. Jadi mostly saya memang besar dan lama tinggal di wilayah Medan, Sumatera Utara. Di Sumatera. Iya. Berarti pindah di sini terhitungnya kalau yang mulai menatap tuh mulai kapan? Sekitar 3 tahunan. Kurang lebih 3 tahun ya. Baru 3 tahun. Berarti anakmu sempat di sana dulu? Anakku sempat di Sumatera dulu sekitaran 1 tahunan sebelum pindah ke sini 1 sampai 2 tahun. Terus kalau dari latar belakang keluarga dulu nih, dari kecil memang Kristen tuh menganut Kristen, seorang Kristen? Ya, jadi saya memang keluarga adalah penganut agama Kristen dari lahir. Jadi kedua orang tua juga Kristen, dan kita memang besar di lingkungan Kristen Protestan, lebih tepatnya itu. Tapi yang lebih ke Batak sih. Kalau di Sumatera Utara memang masih lebih mayoritas ke Kristen yang berbasis agama, berbasis suku Batak gitu, seperti itu. Terus kalau kamu sendiri, hubunganmu dengan Tuhan ketika masa kecil tuh sudah mulai terjalin, apa dulu waktu kecil biasa-biasa aja? Waktu kecil biasa-biasa aja sih ya, karena memang kita waktu kecil bukan tumbuh di keluarga yang religius. Bukan religius dalam itu. Jadi tidak ya, sekolah minggu iya, diajarin ke sekolah minggu iya, disuruh ikut kegiatan-kegiatan gereja iya, tapi bukan yang istilahnya setiap hari gimana membangun hubungan dengan Tuhan, enggak yang seperti itu ya. Personalnya itu memang enggak yang seperti itu gitu. Jadi proses personalnya ini malah dapetnya sesudah sekolah gitu. Di lingkungan sekolah, ya, sekolah jauh dari keluarga, malah lebih banyak di situ. Bersyukurnya memang dipertemukannya itu dengan orang-orang yang ya komunitas-komunitas yang bisa mengarahkan, oh ya seperti ini loh caranya untuk membangun komunikasi ke Tuhan itu. Ketika gimana kuliah? Ya? Dari SMA sih, aku dari SMA udah pisah dari keluarga, jadi banyak dari situ sih, karena biasanya kan persekutuan itu masuk banyak dari situ kan. Pertumbuhannya dari situ. Iya, pertumbuhannya. Kalau momen pertama misalnya kamu merasa oh ya Tuhan tuh ternyata dekat gitu, itu kapan sih sebenarnya? Kalau kamu pribadi? Momen Tuhan itu dekat paling berasa mungkin waktu aku kuliah ya. Waktu kuliah S2 bareng sama suamiku sih. Itu kan benar-benar di Jakarta, di Taiwan. Aku dan suami sama-sama dapat beasiswa saat itu. Jadi kita berangkat kuliah di Taiwan. Itu kan benar-benar posisi lagi kuliah, lagi
hamil, Oh, pas hamil. lagi hamil, jadi Dan jauh berdua dari berdua doang, jauh dari keluarga. Jadi yang paling banyak itu sih sepertinya di situ. Wow. Justru malah di negeri orang Di negeri orang, mulai dapat kayak gitu. karena merasa di situ titik paling rendah kan. Biasanya kita merasa Tuhan itu dekat ketika kita ada di titik paling rendah di dalam Manusia, hidup. Ya. Seperti itu sih. Ketika kamu di Taiwan tuh kamu berapa lama waktu studi itu? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Aku S2 soalnya 2,5 tahun. Di Taiwan juga untuk iklim berkomunitas Kristen itu cukup mendukung apa enggak? Ada komunitas, ada gereja yang membangun kita buat bertumbuh, ada dari lingkungan kita. Kuliah juga ada dari lingkungan mahasiswa sih biasanya. Karena mayoritas kalau warga Taiwan kan memang ateis ya. Jadi mereka tidak menganut agama tertentu. Tapi lingkungannya di sana walaupun mereka ateis, kita dihormati gitu. Ada kebebasan. Kebebasan dan mereka menghargai apapun yang kita jalani gitu. Jadi tidak ada kami kan ateis, kamu nggak boleh, nggak ada sih. Saya nggak pernah merasakan itu. Kalau momen spesifiknya boleh diceritain nggak ketika itu? Gimana kok pas di Taiwan, mungkin tahun keberapa atau gimana itu peristiwanya yang kamu ingat banget? Pertama ya yang aku ingat itu ada beberapa ini sih, beberapa. Yang paling pertama itu yang paling aku ingat, aku pernah keguguran pertama di sana. Ya jadi sebelum aku lahir anak sekarang, aku pernah keguguran. Itu rasanya kok apa sih ini gitu loh, kehilangan yang di luar ya waktu di luar negeri ya. Di luar negeri nggak ada ini, jadi merasakan kehilangan itu yang aku ingat gimana Tuhan, udah aku udah sempet kayak udah dah menyerah aja dengan semuanya ini gitu kan. Tapi enggak, ternyata Tuhan kasih aku pertolongan gitu loh. Kebetulan aku tuh terkenal dapat satu profesor yang dari dulunya terkenal sangat strict sekali. Nah, karena peristiwanya ini aku baru tahu ternyata dulu kebetulan profesorku juga seorang penganut agama Kristen. Wow. Jadi, orang lokal sana. Orang lokal jadi tapi itu Kristen. Tapi Kristen. Dan dia tahu rasanya dia sulit punya anak awalnya. Dan istrinya pun pernah mengalami teguran berkali-kali sebelum dia punya anak. Berkali-kali. Sebelum dia akhirnya punya anak. Dan menurutku ya, aku dengan dia profesional banget. Jadi dia dengan latar belakangnya yang terkenal strict, tapi bisa bertoleransi itu karena pengalaman pribadi dia gitu loh. Jadi kalau menurutku kalau itu bukan Tuhan yang kasih tempat ke situ gitu, aku kayaknya nggak bisa selesain pendidikanku sampai selesai, karena dengan pengalaman yang dia punya, dia jadi lebih banyak memberikan toleransi dan percaya sama aku bisa selesaikan tugas dan tanggung jawabku di situ sih. Itu kayak mujizat juga ya sebenarnya. Iya benar. Karena kalau secara logikaku saat itu, aku gak akan bisa selesaiin kuliahku dengan kondisi miscarriage. Habis itu aku punya anak, COVID. Oh, kamu di sana ketika 2002? Sekitar 2000, anakku lahir 2019, berarti aku sempat 1,5 tahun, kurang 1 tahun saja, jadi sekitaran 2020 sampai 2021 aku masih di Taiwan. Itu COVID baru merebak di sekitaran Cina kan, berarti Taiwan masih yang waktu pertama sangat strict tuh di situ. Wow. Jadi itu yang proses itu sih kalau aku ngerasa Tuhan paling deket kapan ya waktu di situ, karena aku pun sempat depresi juga di situ. Sempat baby blues panjang, jadi aku sampai pulang ke Indonesia. Terus aku pun itu yang pertama nih, aku pertama merasa gagal, aku nggak bisa karena miscarriage pertama. Terus yang kedua aku sempat depresi karena nggak bisa mengatur ritme hidup dengan keadaan bayi, tidak ada keluarga yang dekat bisa tolong, juga cuman kita berdua, paling hanya lingkungan kampus, teman-teman kampus. Udah, aku sampai pulang ke Indonesia bawa anakku. Aku tadinya mau tinggalin anakku bahkan di Indonesia. Oh, titipin ke orang tuaku, dan itu udah hampir deal. Ya udah deh, aku selesain 6 bulan lagi soalnya tinggal terakhir kan. 6 bulan lagi aku titipin anakku, tapi akhirnya aku nggak ngambil keputusan itu juga karena Tuhan yang ketuk sih. Aku berangkat, gak lama ternyata COVID. Aku flashback lagi itu,
mikir seandainya saja aku meninggalkan anakku, kemungkinan anakku gak akan bisa kenal aku sama bapaknya. Karena COVID waktu itu kan baru merebak sekitaran hampir 2 tahun, kita hampir lumpuh sama sekali kan. Gak bisa penerbangan, gak bisa bolak-balik, Gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana. Jadi seandainya saja tadi aku tinggal anakku di sana, aku pula istilahnya sesuai dengan dia. Ya. Udah Tuhan kemudian gak bisa kebayang dong itu anak. Jadi anaknya nenek, anaknya opung gitu dibanding anak mapa mamanya. Itu sih yang menurutku momen bukan karena pikiran manusiawi kita gitu, tapi karena memang Tuhan yang kasih jalan, Tuhan yang kasih. Oh iya ini dong Tuhan kan yang kasih hikmat seperti itu. Wow. Ya sebenarnya kayak profesor tuh kan juga nggak masuk akal ya kalau aku dengar. Ya. Karena aku yang apply ke dia, aku yang cari ke dia, udah dikasih tahu dari awal kalau ini susah orangnya. Profesormu dia punya standar yang tinggi. Dan aku udah menjalani itu 1 semester 6 bulan pertama. Udah pernah gitu. Udah ngelihat bagaimana memang seprofesional apa dia dalam menuntut hasil kerja kita gitu. Karena kan kalau kebetulan kalau beasiswaku itu profesorku yang kasih funding gitu. Oh. Ya. Wow. Sistemnya seperti itu. Jadi bukan jadi dia memang berhak menuntut sesuatu karena dia mengambil funding yang dari punya pengelolaan dia sendiri. Jadi kamu apply fundingnya dari dia? Tetap dari kampusnya, tapi ada dari beasiswa yang dari kampus, ada yang dari dia. Memang sistem mekanismenya seperti itu. Jadi support penelitiannya dia? Iya benar. Jadi memang dia ada hak dong gitu menuntut kita itu untuk penelitian kerja dia juga. Dan kita itu penelitian dia juga. Dan ya itu tadi, kalau bukan karena dia, aku nggak mungkin mundur. Karena aku otomatis mengalami kemunduran kan. Banyak izin dikasih ya udah kamu pulang aja dulu, nggak apa-apa, fundingku tetap jalan tapi aku nggak kerja. Istilahnya dia kasih waktu, dikasih toleransi yang sebegitu besar. Itu bukan aku sih. Ya itu Tuhan. Itu bukan aku. Bukan dia juga. Iya. Tuhan bekerja lewat dia. Iya benar. Tapi sebenarnya ketika momen apa tuh waktu kamu kok bisa tercipta obrolan dan kamu deep talk ke dia soal masalahmu ketika itu. Terus dia kok bisa deep talk ke kamu juga tentang permasalahannya dia tuh ketika apa itu? Ingat nggak? Ya otomatis aku harus cerita dong dengan dia. Izin kan, karena harus izin gitu. Aku keguguran, aku harus izin sakit ke dia kan. Dia kan harus tahu kamu sakit apa gitu. Aku ceritain ke dia. Lalu sejak itu memang dia aku taunya masalah pribadi dia malah bukan dari dia langsung, tapi dari teman aku yang bilang, oh iya dia memang ada background seperti itu gitu. Sulit punya anak dan istrinya pun juga mengalami kuburan berkali-kali itu. Dan ya aku mengambil kesimpulan juga sih, mungkin kalau kenapa dia bisa setoleransi itu gitu. Mungkin bahkan teman-teman satu labku mikir ini anak kenapa sih ditoleransiin gitu. Kayak jadi anak emas kali. Iya, kenapa jadi anak emas gitu. Tapi setelah berjalannya waktu mereka jadinya paham sendiri mungkin. Karena ngelihat sendiri kali dari awal-awal mereka nggak tahu kan, oh iya sakit. Aku kan nggak cerita nih sakit kenapa. Mungkin dari situasi mereka dengar, terus habis itu ngelihat ada ibu-ibu dengan perut besar harus ke lab setiap hari kan, dengan sendirinya teman-teman juga paham sejadinya. Ya profnya relate juga kan? Iya, karena dia relate, mungkin dia jadi lebih gampang menempatkan posisiku saat itu. Terus ketika sudah selesai dari Taiwan, kamu langsung pulang lagi ke? Ya, aku selesai kuliah dari Taiwan, aku pulang ke Medan karena memang aku waktu itu masih ditempatkan di Medan dan suamiku masih lanjut karena suamiku S3, aku S2 kan. Sekalian. Di Taiwan juga? Di Taiwan juga, jadi dia langsung di sana. Jadi aku kembali ke tempat tugas dinasku, jadi sempat LDR sih. LDR sekitaran 2 tahun sebelum akhirnya aku bisa mutasi ke Jakarta. Jadi ketika LDR tuh juga anak udah umur berapa tuh? Sekitaran 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya, kurang lebih 1,5 tahun. Dan itu ya masih zamannya COVID kan, jadi intensitas untuk anak ketemu dengan papanya juga masih terbatas ya, hanya by video call. Tantangan kedua sih di situ. Tapi kalau kita ngobrolin soal ya itu tadi
gimana Titik Tuhan terendah. paling teringat yang tadi yang ditanyain itu ya titik terendahku itu ya waktu di situ gitu. Aku tuh sampai udah ikhlas, oke, aku balik lagi ke Taiwan, nggak selesai kuliahnya juga untuk kedua kalinya. Nggak apa-apa, yang penting anak ini tumbuh dengan baik, kenal papa mamanya, udah sampai di tahap itu. Karena sulit sih ya menurutku. Aku merasa kalau ada ibu-ibu yang masih bisa sambil Kerja. ngurus anak ataupun kerja, tapi masih bisa bekerja, bisa kuliah, tapi anak-anak tidak tertinggal karena pernah mengalami bagaimana manajemen waktunya itu, aku selalu merasa salut sih sama setiap wanita. Setiap ada ketemu wanita yang mengalami itu tetap merasa sangat salut ya. Wow. Bukan pilihan yang mudah, karena kalau suamiku bilang udah S3 lagi, aku nggak mau. Enggak ya, belum. untuk saat ini enggak dulu, anak dulu deh gitu udah. Anak dulu yang utama ya. Lebih ke Kalau anak kayak di dulu. konten-konten di Instagrammu juga kan sekarang kamu lagi getol-getolnya cukup getol untuk Iya. parenting dan sebagainya, benar. fokus ke situ. Nah berarti ini kan anak ketika anak sempat di Taiwan juga. Sempat kan? di Taiwan. Nah, si Christine ini Mama Kel ini kan kalau teman-teman tahu kan dia apa? Anak mamah dari left-handed kid. Iya. Nah, itu kan kamu mulai tahu ketika anakmu mulai kidal tuh ketika kapan sih sebenarnya? Aku udah Waktu di sana perhatiin dia masih di Taiwan. Aku mulai perhatiin dia ada kecenderungan kidal itu di umur di bawah sekitaran 1 tahun sih. Taunya dari mana? Makan kan biasa, enggak ya? Terima barang. Oh, Jadi kalau kita kasih sesuatu, dia tangan langsung mana gini. dulu yang Langsung gini. ya. Terus aku memang cukup sering buat aktivitas buat anak-anak ya. Jadi sering perhatiin gitu. Jadi kalau misalnya buat permainan itu antara tangan kiri dan tangan kanan, dia Dominan memang mana? lebih dominan tangan kirinya. Jadi kalau memasukkan, kalau anak-anak kan memasukin misalnya masukin koin ke dalam itu kan sulit kan. Jadi dia waktu proses itu dia memang lebih dominan di tangan kiri gitu. Kita arahin gitu kalau mau makan ini tapi enggak, ternyata dia tetap lebih ini tangan kiri. Ya udah setelah itu aku ya udah deh yang tangan Dari kiri sana. tangan kanan nggak masalah buat aku, yang penting dia nyaman dulu terus itu. Jadi udah dari dulu ya. Cuman setelah aku flashback lagi, evaluasi lagi, sepertinya memang ada kontribusinya aku sih. Kenapa dia bisa? kidal? Ini berdasarkan pengalaman dan apa yang beberapa yang aku baca. Jadi kalau yang aku tahu itu sebisanya kalau suka baca Montessori itu ya, kalau itu ikut Montessori, ngajarin anak itu jangan dari depannya gitu. Mencontohkan sesuatu kan. Mirror gini ya, Iya, jangan. karena jadi lebih baik dari sampingnya Atau dari belakangnya. Nah, waktu aku ke anakku memang di umur 1 tahun itu lebih banyak mencontohkan yang dari depannya gitu. Mirror terus Jadi katanya kan kalau anak-anak itu duplikasinya tinggi ya. Jadi mereka mencontoh, mengcopy lebih besar, lebih cepat. Jadi sepertinya ketika kamu kanan dia jadi kiri otomatis. Iya, karena dia menciplakan, masih dalam proses. Dan itu kamu nyadarinya setelah dia sesudah terbentuk. Evaluasi. Setelah dia terbentuk baru kamu ternyata itu ya. Sepertinya memang ada belajar ada kan. Pengaruhmu. Ada pengaruhku. Jadi dulu awal-awalnya sih aku mau sharing ke ibu-ibu muda kan, itu kelihatannya sepele gitu. Tapi kalau kita nggak ngeh gitu, itu bisa jadi kesalahan juga gitu. Ya bener sih, ini aku baru denger. Jujur baru denger, tapi memang logis banget karena bener anak tuh kan nangkapnya cepet tuh. Iya. Kalau kita ngajarinya ngajak mainan dari depannya ya otomatis yang aktif kan tangan kanan kita. Ya dia otomatis jadi tangan itu. kiri. Karena memang anak-anak di umur 3 tahun ke bawah itu kan masih duplikasi banget kan apa yang di depan, apalagi yang di 1 tahun pertama. Itu juga kalau karena sesudah mengalami dan baca baru tahu ya seperti itu tuh. Wow. Ya. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang masih ngasuh anaknya di bawah 3 tahun boleh diterapin ya. Bener. Karena kayaknya sepele banget, tapi apalagi dengan riwayat keluarga aku memang tidak ada yang kidal dari emang bapaknya, bisa genetis juga gitu. Ada kemungkinan untuk kidal karena genetis itu juga tetap ada. Ada genetisnya. Iya baru tahu juga kira-kira. Terus kamu mulai tahu tuh kan ya kalau ketika kamu di Taiwan nggak masalah kali ya. Terus kenapa kok kamu ketika pindah di Indonesia itu ada stigma tertentu yang membuat kamu kayaknya nih anak kamu perlu membela itu loh.
Kalau di Taiwan memang dominan banyak kidal, Banyak yang kidal. banyak yang kidal. Oh, Jadi itu bukan sesuatu. Jadi kita nggak banyak nggak saingannya apa-apa. nih, gitu. Nggak Nggak ada yang apa-apa. banyak yang kontrak ke kita gitu. Tapi ketika kembali ke sini itu aku dari awal kan sudah membuat keputusan, oke, kalau anak ini pun pada akhirnya memilih dia kidal, aku menghormatin itu gitu. Itu haknya dia sih menurutku, walaupun masih anak-anak, aku mau belajar menghormati pilihan anaknya sendiri. Tapi ternyata sampai di sini dengan kondisi budayanya kita tuh, itu memang banyak tantangan. Kalau tantangannya dari orang-orang yang kita nggak kenal, itu sih bisa dianggap angin lalu ya. Oh ya udah gitu, karena ya normal. Tapi ketika dari keluarga dekat, itu sulit gitu. Karena kadang-kadang walaupun kebiasaan ngomong kali ya, kebiasaan ngomong yang itu biasa aja gitu. Tapi ternyata itu nyelekit gitu loh, gak enak di hati ya. Contohnya nih, jangan pakai tangan kiri ya, itu kan tangan kotor, tangan jahat, tangan yang lain-lain deh dengan itu. Karena banyak aja gitu yang konotasinya negatif. Ya aku itu kurang setuju sih kalau itu ditujukan ke anak-anak yang usianya masih relatif kecil kan. Jadi aku jahat, kenapa tanganku jahat, kenapa tangan ini, itu pertanyaan-pertanyaan itu kan jadinya sering nge-trigger kita untuk ngejelasin ke mereka gitu. Jadi kadang-kadang aku ya buat konten, salah satunya bukan hanya pengen ngasih pandangan ke lebih luas, tapi lebih ke keluarga sendiri juga sih. Awalnya sih dari situ, karena ternyata yang paling sulit itu mengedukasi keluarga sendiri dibandingkan dengan keluarga seorang lain. Karena keluarga kadang ya merasa lebih dekat. Iya. Gua kan ngerti lu gitu kan. Dan merasa ini yang terbaik buat keluarga. Ini pilihan itu adalah terbaik juga buat kita gitu. Iya, betul itu. Awalnya sih dari situ ya, kalau untuk konten parenting, terus yang anak kidal, terus juga ternyata sesudah itu semakin banyak yang kasih feedback kan, kalau DM lu. Cerita, sharing kalau memang banyak sekali rasa sakit hatinya anak kidal karena mendapatkan omongan-omongan yang seperti itu gitu. Sudah gede anaknya itu. Itu mereka alami memang dari kecil. Karena memang ada yang sampai bilang itu tangan kiri itu tangan setan, yang kayak gitu. Yang seperti itu. Atau biasanya bahkan ada yang bilang dari guru gitu. Bahkan dari pendidik itu masih mau mengucapkan atau mendiskriminasi anak-anak kidal. Jangan pakai tangan kanan, tangan kanannya itu tangan yang... Jangan pakai tangan kiri. Tangan kiri ya, pakai tangan kanan. Tangan kiri itu tangan setan, tangan jahat. Tangan jahat, tangan yang najis. Bahkan ada, pernah sih satu DM yang dia pengen banget biar diangkat topiknya itu. Iya, gimana sih? Lebih ke pemuka agama ya. Sampai nanya, Mbak, di agamanya Mbak di doktrin seperti ini enggak gitu. Enggak, kebetulan saya memang tidak sampai ke tahapan itu ya. Kalau saya secara pribadi itu sampai dibawakan, mungkin ada ya di agama-agama lain tuh, tapi aku pada akhirnya tidak mengangkat itu ke karena bukan ini, karena aku ngerasa kapasitasku bukan orang yang harus melawan itu gitu. Tapi memang masih ada yang stigma bagi orang, mungkin anak kidal apa sih, toh bisa hidup juga. Tapi ternyata banyak luka-luka batin yang mereka alami. Ternyata bisa menyebabkan luka batin ya. Iya benar, karena ya omongan tadi, omongan itu tadi. Ada yang bahkan sampai dipaksa, ada banyak cerita sih kalau yang soal anak kidal. Itu sebenarnya kan mungkin cuman di Indonesia atau dan di mana nggak tahu sih. Cuman kalau di luar-luar banyak kan mereka, bahkan kalau petinju aja ada istilah southpaw kan. Southpaw tuh dia kanan di depan kan. Itu nggak masalah, itu banyak. Tapi kalau di sini kan kayaknya jarang. Jadi dan itu kayak stigma itu banyak banget sih. Kayak tertentu sebenarnya nggak cuma tangan kiri, tapi banyak hal lain. Iya benar. Itu berlapis-lapis. Benar. Hanya orang-orang tertentu yang berani nerobos stigma itu. Iya benar. Gitu aja. Terus kamu juga konten soal anakmu ada apa? Rhinitis allergy. Ya, rhinitis allergy. Iya, dia. Itu gimana sih awalnya? Itu umur berapa ketika kamu tahu itu? Kalau anak saya itu tegak rhinitis alerginya itu di umur 6
6 tahun, 5-6 tahun kalau nggak salah, sekitaran 1 tahun lalu ya. 6 Oh, tahun deh, belum 6 lama tahun. ya? Belum lama, tenggak rinitis alerginya. Tapi sebelumnya dia memang sudah sering batuk berulang sejak aku pindah ke sini sih. Oh. Sejak aku pindah ke Indonesia, Hmm. memang dia jadi lebih sering batuk pilek berulang. Saat Bapil itu, terus. saat itu sih memang lebih Mikirnya karena cuaca kali ya. kan karena masih dalam periode COVID kan Oh. kita itu, jadi masih mikir karena virus Yang meninggal. yang lagi memang beredar kan, kemana ada COVID varian ini lagi lebih karena pengaruh ke situ, dan dia lagi bangun daya tahan tubuhnya. Hanya waktu aku sampai umur 3 tahun itu bapil berulang, dokternya selalu bilang, oh iya ini batuknya alergi, ini lebih karena batuk alergi, tapi nggak tahu nih alerginya apa gitu. Lalu kita coba tes alergi juga, coba beberapa yang direkomendasikan dokter. Dari tes alergi ternyata kalau untuk anakku itu nggak ada alergi yang dominan gitu. Jadi nggak ada karena makanan, nggak ada karena makanan atau ya karena debu mungkin ada ya, atau karena dingin, itu masih faktor lingkungan mungkin mempengaruhi. Sampai akhirnya aku ketemu dengan dokter anak spesialis respirasi di Bintaro. Karena sebelumnya aku udah pikir anakku itu TBC gitu. Takut lah ya. Iya, aku takut anakku TBC karena ada dia periode batuk yang sampai lebih dari 3 bulan itu nggak ada jedanya. Jadi memang batuk terus. Jadi aku sempat khawatir dia itu TBC, tapi puji Tuhan enggak. Dan kembali lagi kan karena nggak puas ya, kita pindah dari desa satu ke desa satu. Desa yang pertama bilang, ini kan bukan TBC Bu, seperti saya bilang, ini hanya karena alergi. Kan, ada gejalanya juga. Iya, skornya nggak mengarah ke TBC juga. Lalu kita pindah ke dokter, karena aku nggak puas ya udah. Second opinion. Cari second opinion. Oh ini lebih ke rinitis alergi, terus dijelasin rinitis alergi itu gimana, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk berdamai ya istilahnya dengan rinitis alergi. Karena rinitis alergi selama dia masih terkena dengan alergennya, maka selama itu juga nggak akan sembuh. Dia akan berpotensi untuk kambuh lagi gitu. Makanya ada beberapa yang bisa kita lakukan adalah menekan bagaimana gejalanya tidak sering muncul gitu. Seperti itu kalau rinitis alergi. Sebenarnya kalau secara awam aja kali ya, globalnya rinitis alergi itu apa sih sebenarnya kalau kamu jelasin? Secara awamnya itu adalah itu seperti lebih ke reaksi tubuh ya, di wilayah sekitaran pernafasan akibat adanya alergen yang memicu, sehingga dia akan cenderung bereaksi kan. Kalau ada alergen kita terpicu ya. Nah salah satunya dengan batuk itu, dan di sekitaran daerah pernafasan. Kalau rinitis alergi itu lebih ke saluran pernafasan kan, karena kalau alergi kan ada yang alergi kulit, dermatitis dan yang lain. Kalau rinitis alergi lebih ke batuk pilek dan di sekitaran saluran nafas. Itu alergennya apa? Bisa apa aja. Bisa makanan, bisa lingkungan, bisa cuaca juga bisa. Jadi tiap-tiap orang, misalnya saya rinitis alergi, saya juga rinitis alergi gitu. Kita bisa sama-sama rinitis, tapi pemicunya bisa beda. Jadi memang tergantung orangnya. Jadi katamu tadi rinitis alergi ini nggak bisa sembuh? Sepengetahuanku ya, dokterku bilang rinitis alergi ini biasanya diwariskan dari orang tuanya. Genetik? Biasanya genetik, mayoritas karena genetik. Jadi kalau orang tuanya alergi, ada bakat alergi, kemungkinan besar akan diwariskan ke anaknya. Hanya saja kalau rinitis alergi katanya kalau di sekitaran 0 sampai sekitaran 7 tahun kalau nggak salah itu dia rinitis alergi, kalau misalnya tidak diatasi dengan baik bisa berkembang menjadi asma. Asma seperti itu. Bisa ke asma ya? Iya, bisa ke asma. Jadi yang kalau aku sih kemarin disarankannya ditangani, jangan sampai terjadi perburukan atau seperti asma. Terus kan kamu juga anakmu rutin olahraga dan sebagainya, itu apa memang termasuk salah satu dari pencegahan atau perawatan kali ya, atau gimana? Iya, jadi untuk salah satu cara menaikkan menaikkan imun dari anak-anak rinitis alergi, sebenarnya intinya satu tadi, alergennya kita tahu nih apa, kita hindari. Lalu selanjutnya adalah memperbaiki pola hidup, pola makan, pola istirahat. Dan ternyata anak-anak selama ini orang nih takut nih gitu. Anak-anak yang sering batuk, yang sering asma itu gak usah capek-capek gitu. Pernah dengar gak itu? Jangan capek-capek, jangan kebanyakan gerak. Suruh diem aja gitu. Gimana caranya biar diam? Iya, gak bisa gemuk atau itu. Itu karena kebanyakan gerak gitu. Nah,
Ternyata enggak. Kalau anak-anak rinitis alergi itu tetap butuh yang namanya olahraga, dan aku tuh lagi mencari olahraga yang mana sih yang cocok dengan anakku, karena aku trial error juga ya. Dia pernah berenang tapi nggak cocok juga. Bagi sebagian orang ada yang cocok. Lagi penyakit asma malah lebih banyak yang Ya, cocok buat bagus berenang. katanya. Kalau untuk anakku memang dia kurang cocok di Di berenang, berenang, cocok. jadi aku cari alternatif yang lain. Kebetulan karena aku memang suka badminton dan anakku sepertinya juga suka, aku coba dia badminton dan ternyata cocok di dia. Nah, kalau untuk treadmill ya itu tadi, aku lebih kenapa sih nggak lari-lari aja di jalan atau di mana? Aku lebih menghindari ke potensi paparan alerginya tadi ya. Ya. Kalau di jalanan kan kita harus berhadapan dengan polusi. Kalau badminton kan di gedung tertutup lah, nggak terlalu banyak debu dan sebagainya kan. Dah begitu juga dengan treadmill. Kenapa di rumah harus treadmill gitu? Ya karena itu tadi, ya udah dia tetap bisa beraktivitas berolahraga di rumah dengan intensitas yang pas ya, nggak berlebihan tapi mengurangi paparan yang bisa memicu rinitisnya kambuh tuh seperti itu. Tapi memang setelah olahraga rutin terus makan dijaga, dijauhkan dari alergen, lebih baik jauh lebih baik. Saya nggak bisa bilang dia nggak batuk pilek lagi, enggak. Dia tetap ada batuk pilek, tapi tidak yang sampai 3 bulan nggak berhenti, 2 bulan berhenti, ini enggak gitu. Paling sekitaran 2 minggu 3 minggu udah selesai. Karena aku tidak pakai obat ya, jadi tetap pakai yang dari istilahnya lebih tradisional, herbal. Karena dia batuk nggak pakai demam ya, selama dia memang batuknya. Cuman masalahnya di sini doang. Cuman di sini doang, berarti aku nggak akan pakai obat-obatan seperti itu. Paling hanya cuci hidung. Nah itu sering banget itu cuci hidung tuh. Kamu mulai dari kapan sih sebenarnya? Semenjak dokternya bilang rinitis alergi. Memang dokter menganjurkan untuk cuci hidung. Karena kan kita, kenapa sih anak rinitis alergi tuh perlu tetap cuci hidung gitu? Kan udah bisa, kebetulan anakku udah bisa buang ingus sendiri. Apa yang membedakannya buang ingus sendiri dengan harus dicuci hidungnya, diinjak seperti itu kan? Karena nggak semua anak mau. Karena kan kalau alerginya itu kan nempel ya di ini. Kalau dibuang hingusnya aja kan paling hanya mengeluarkan sisa kotorannya aja. Kalau disalin kan dia dibersihin istilahnya, pakai air salin ya. Airnya air garam biasa atau khusus? Enggak, dari air infus. Air infus. Jadi bukan air garam biasa seperti itu. Ya sering kamu videoin itu ya? Iya benar, karena jujur aku dulu gak berani. Pertama kali gak berani? Enggak. Jadi terus anakku itu memang dilakukan oleh dokter pertama kali? Disarankan oleh dokter kan, dikasih tahu dokternya caranya. Ngasih... Enggak, dia nggak ngasih cara yang dia nggak mencontohkan anaknya gitu, enggak. Tapi dia kasih, ini tutorialnya. Bisa pakai yang seperti di YouTube dan itu dikasih tahu. Ini contohnya yang ini. Pertama kali kamu nyobain gimana? Pertama kali anakku itu dulu pernah aku cobain, dia sempat nggak mau. Sedak atau bagaimana? Karena nggak nyaman kan. Dianya tegang. Dan kita agak cenderung kan? Nggak kebuka, di mulutnya tertutup, dan kita cenderung lebih memaksa kan. Kaku juga kita. Jadi dia ada perlawanan. Jadi habis itu dia sempat ada fase yang nggak mau sama sekali. Terus lama-lama ya aku bujuk. Ya akhirnya aku cobain juga. Aku cobain juga, memang rasanya awal-awal nggak nyaman karena kita cenderung takut kan. Ini kan saluran dari hidung ke mulut kan. Setelah dicoba berkali-kali aku coba, akhirnya dia mau. Ya itu tadi cara maunya. Setelah aku cobakan ke dia, lalu aku kasih tunjuk nih video anak-anak yang seumuran dia yang cuci hidung dan mereka fine-fine aja, dia baru mau coba. Buat encourage ya. Iya. Terakhir ya udah aku lakukan aja itu, siapa tahu nanti ada yang butuh. Itu secara berapa rutin dilakukan berapa? Kalau lagi bapilnya parah lagi, istilahnya lagi kambuh, langsung minimal banget itu bangun pagi dan sebelum tidur. Soalnya dia dari luar itu ya. Bangun pagi. Kan ada alergen. Terus kalau memang dia lagi mampet banget, biasanya aku kasih tambahan lagi. Oke. Itu. Minum dulu. Iya. Nanti nyair dulu. Iya. Seperti itu kalau untuk cuci hidung. Jadi memang kayak apa ya? Kayaknya gampang, cuman ternyata ya awal-awal sulit ya, kayak perjuangannya awal-awal. Iya, awal-awal membujuk anaknya. Udah pernah cuci hidung nggak? Belum pernah nyoba. Belum pernah. Dan orang kita sebagai orang tua juga untuk mencobakan cuci hidung harus itu kita coba sendiri dulu.
ragu kan. Nah, Cara yang bener itu caranya khawatir gimana? kan. Caranya Jadi gimana? kalau misalnya kita mau cuci hidung itu mulutnya harus terbuka. Lebar. Nah. Gitu. Terus agak tunduk sedikit dan miring Oh, sedikit. jadi madep ke bawah kan? Iya, agak ke bawah. Terus agak dimiringin sedikit baru ditekan tapi anaknya sambil gitu. Jadi harus kayak keluarin suara gitu. iya, biar dia tidak istilahnya nyangkut mampet di sebelah tapi sininya. keluarnya kan di sini kan nanti. Iya, akhirnya. sebelah sininya. Di mulut keluar sebelahnya. juga? Enggak. Oh, di mulut enggak keluar? Enggak keluar, paling yang keluar itu yang turun. Kadang jatuh dari sebelahnya nggak kedorong kan. Seperti itu. Iya, lihat ini. Oh, harus keluarin iya, suara. Harus keluarin suara biar dia kayak tahan nafas di berenang gitu loh. Kalau misalnya kita gitu kayak gitu. Jadi sekarang tapi udah biasa lah ya. Sekarang udah biasa, udah. Tapi belum yang di tahapan cuci hidung sendiri gitu, belum. Oke. Terus tapi itu anakmu juga kan jadi badminton lumayan sering ya. Lihat kayaknya badminton terus sampai kompetisi. Ya. itu seminggu awalnya berapa kali kok jadi sekarang lumayan sering itu? Tadinya coba-coba terus anaknya seneng atau coba-coba. Anakku tuh coba-coba, tapi sepertinya dia memang suka. Iya, suka. Dia suka banget dengan badminton. Kalau dari klubnya itu sih latihannya 3 kali seminggu. Klub kok ya? Oh, iya, klub biasa. Dia ikut join klub 3 kali seminggu. Tapi kadang-kadang dia minta lebih dari itu gitu. Wow. Misalnya 3 tuh. Aku mau latihan lagi selagi aku bisa nganter, aku anterin gitu. Jadi kalau normalnya sih 3 kali seminggu. Selebihnya dia lebih banyak latihan dan main di rumah sendiri aja. Badmintonan tampelan. Iya, dengan dinding aja sendiri. Oh, main sama dinding. Main sama dinding aja sendiri. Oh, iya. Gitu. Bisa ya pakai? Bisa. Betah. Kalau dia betah banget kalau main badminton. Ya emang suka berarti kalau iya, awet memang gitu. benar-benar suka kalau badminton. Dan menariknya lagi kalau di badminton anak kidal itu berasa spesial. Iya. Nggak terbaca kali ya. Apa jadi kalau misalnya Ibu bisa udah lihat masih kecil udah bisa mukul dan kidal gitu kan. Wah, hebat tuh Bu, malah dipuji kalau misalnya spesial karena dia merasa anak-anak di badminton mungkin kalau yang kidal itu punya nilai plus ya, punya nilai plus. Jadi dia merasa lebih percaya diri kalau di sana. Aku kan kidal. Jadi dia udah ya itu tadi di dulunya tangan kidal itu jahat, tahan itu. Ternyata kalau di badminton kita bisa kasih sesuatu lingkungan yang membuat dia jadi berasa lebih spesial gitu ya. Jadi dia punya nilai, berasa dia punya nilai dengan keadaannya itu dia punya nilai sesuatu. Ya, kebanggaan dia. Iya, dia punya kebanggaan tersendiri. Dan jadi ciri khas ya. Dengan kidalnya itu walaupun orang bilang tangan ini dia, aku lebih mengerosi, kamu kidal itu bukan sesuatu yang harus dibuat malu gitu, enggak. Tapi bisa buat kamu bangga. Jadi ciri khas kayak fighter kidal juga tuh. Oh, ini southpaw itu yang tadi saya bilang. Iya, benar. Fighter yang kidal itu juga. Sebenarnya saya juga ada kecenderungan itu, cuman nggak tahu ya masa lalu saya gimana. Karena saya tuh sering kali kalau misal ngegendong anak, kamu ngegendong anak kepala di mana? Kanan. Gini. Aku gini. Oh ya. Aku di sini sih. Rata-rata gini kan. Iya. Aku kalau gini nggak enak. Oh gitu. Jadi aku pasti gini. Nggak tahu ya kenapa. Padahal kalau nulis tangan kanan, tapi sering kali gini. Gini terus kalau dulu kan sempat ikut boxing juga. Boxing tuh kan stance-nya mesti kiri depan gini. Aku nggak enak. Oh gitu. Jadi gini. Padahal nulis kanan. Mungkin nggak tahu ya karena apa ya nggak ngerti. Iya. Kayak gitu kan juga udah taunya udah gede nih. Iya. Ketika melakukan sesuatu hal kok sering kali kebalik loh. Jadi orang biasanya gini, aku kok arah sebaliknya. Itu mungkin ada kecenderungan. Iya. Mungkin bisa jadi sih sebenarnya bawaan dirinya kidal, tapi karena dibiasakan kanan, jadinya jadinya kanan. Aktif, kan? Jadinya kanan. Cuman ya memang ini perlu di-embrace. Mungkin teman-teman kalau yang lihat ini juga bakal lihat konten-kontennya dari Christine ini. Kalau yang beberapa kali yang dia share tentang kidal dan sebagainya, stigma juga kali ya. Iya, benar. Itu banyak kita share, banyak di-share di situ. Nah, Christine, kemarin kan kamu sempat juga minum dulu ya. Jadi minum nggak jadi minum. Kamu sempat juga ada gerakan pribadi ya itu
dari komisi jadi donasi. Mm-mm. Mungkin kalau teman-teman yang follow Christine kan nggak terlalu banyak di highlight, Mm-mm. cuman di highlight story aja, Iya benar. nggak ada di post-postan sama di post cuman satu kalau Satu. nah itu sebenarnya boleh dijelasin dong latar belakangnya kamu melakukan itu tuh sebenarnya gimana gitu. Ini agak panjang kali ya kalau Nggak apa-apa, mau ya. ke belakang. Jadi dulu ini awalnya kalau langsung dari komisi dari donasi sih enggak ya. Awalnya itu komisi sebenarnya. Awalnya komisi. Awalnya itu komisi. Jadi penasaran dong kalau kita main sosmed itu kan sempat ada periode di mana orang itu banyak sharing pendapatan dari affiliate. Bisa bayar hutang dari affiliate. Cuan lebih karena ikut ini itu karena kelas affiliate ada seperti buat kelas tambahan dan seperti itu. Aku jujur karena nggak pernah nyemplung jadi nggak pernah tahu itu apa dan awalnya nggak percaya itu. Hanya mikir itu enggak deh itu paling hanya gimmick doang gitu atau seperti lebih ke MLM atau dan sebagainya gitu. Tapi ya udah deh coba dulu gitu. Kenapa nggak dicoba dulu? Motivasinya sih situasi ekonomi yang semakin tidak stabil buat ya. Tambahan. Kenapa kalau bisa buat tambahan kenapa enggak gitu. Terus penasaran juga kenapa orang lain bisa kita enggak gitu. Ya udah. Coba deh kenalan dengan apa sih itu affiliate. Dunia affiliate iya. ini. Gimana sih caranya? Pelajarin gitu. Ternyata nggak gampang. Untuk share link terus orang mau nggak gampang ternyata nggak segampang itu yang ditampilkan orang itu ternyata effortnya sebesar itu gitu. Nah di tengah-tengah lagi mencoba nih kan pecah telur istilahnya. Oh ada yang ini aku ngerasa oh ternyata dengan sharing seperti ini ada yang percaya gitu loh. Terus kayak kasih sesuatu oh iya ternyata kita bisa membagikan sesuatu dan orang percaya itu walaupun nilainya kecil itu nilainya ada kesenangan pribadi karena gitu. Yang pecah telur itu. Karena oh iya bisa beneran ada ya ternyata aku kirain enggak gitu. Ternyata ada awalnya itu sih. Jadi awalnya nge-affiliate itu untuk komisi buat cari cuan tambahan. Nah di tengah proses di awal-awalnya itu situasi lingkungan sekitar kita lagi nggak baik-baik aja ya awalnya itu kalau tadi seperti aku yang pernah ceritain yang nge-trigger tuh peristiwa ada demo besar lalu banyak berita-berita banyak sekali orang-orang yang semakin sulit untuk bertahan hidup istilahnya gitu. Yang paling membekas itu ya buatku secara pribadi kalau ada yang ingat itu ada kasus satu orang anak yang ibunya ODGJ lalu dia meninggal karena banyaknya cacing di dalam perutnya yang itu benar-benar aku nangis sih di situ melihat iya benar aku ngerasa sedih banget ya ini anak nggak punya orang tua ibu istilahnya ibu tempat berlindung dan harus menahankan itu semua karena memang kesulitan ekonomi gitu. Nah itu sih awal pertama kalinya aku punya komisi ini kalau aku mau nyisihin lagi dari kebutuhanku rasanya sulit gitu loh mau pos yang mana lagi yang mau disalurkan ke situ gitu ya udah di situ awalnya ya udah deh aku itu masih pengertianku sendiri ya masih pengertian ya udah deh masih ini pakai masih pakai logikaku sendiri masih pakai logikaku sendiri lalu saat itu ya udah deh ini aku kasih deh ke situ gitu. Ya udah dong komisiku ini toh aku juga cuman istilahnya berkorban internet kali ya. Internet sharing nggak menjual sesuatu juga. Iya benar sih. Istilahnya itu hanya dengan apa yang ada padaku tanpa aku mengeluarkan banyak dia. Iya, tanpa modal bener. Tanpa modal yang besar itu ya udah deh ada cuan dalam tanda kutip itu ya udah kenapa tidak dikasihkan toh niatan baik gitu. Ya udah aku mulai dari situ. Nggak lama dari situ ada pergumulan aku dengan keluarga dengan suami. Kita udah bolak-balik nih adu argumen aku enggak aku iya gitu selama ini aku ikutin ya udah aku ikutin dulu deh suamiku aku iniin gitu tapi di tengah proses itu
aku ngerasa kalau aku ngikutin suamiku, aku akan punya banyak keterbatasan gitu loh. Dalam khususnya dalam kondisi ekonomi gitu. Mulai dari nanti pilihanku untuk selama ini aku lebih memprioritaskan anakku itu harus sekolah dengan baik, dapat bisa didukung minat dan bakatnya gitu. Aku ambil keputusan ini dengan suamiku, itu akan terganggu semuanya. Makanya kita belum sepaham istilahnya. Tapi aku diingetin menghormati kepala keluarga Tuhan itu. Hormatilah kepala keluargamu karena dia adalah pemimpin keluarga. Tuhan ingetin itu terus. Ya udah Tuhan itu. Kalau memang karena kita udah sampai beberapa kali beda argumen pendapat itu kan udah bolak-balik, udah capek gitu juga kan. Ya udah Tuhan, aku mau menghormati suamiku, tapi aku juga nggak mau sampai segala gerak batasku itu pun jadi sangat terbatas sekali gitu. Ya udah, selama aku teringat kan itu, ya udah Tuhan, selama aku memang masih bisa melakukan ini, selama proses aku mencari jawaban untuk mencari yang pas dengan suamiku yang nggak akan kami putuskan, aku bersedia ini yang aku kerjakan sekarang semuanya aku akan donasikan, tapi tolong bantu aku mencari jawaban yang terbaik buat aku dan keluargaku. Ya udah, berjalan deh itu. Awal-awal kan komisinya kalau nggak salah pertama itu sekitaran 100 ribuan bulan pertama. Enteng. Lebih gampang. Karena nilainya mungkin belum Kecil, sebesar itu. nilainya nggak terlalu besar. Jadi lebih, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Masuk bulan kedua naik sekian persen. Masuk bulan ketiga ternyata naik. Ternyata naik gitu. Di situ yang aku secara pribadi kayak dikuliti gitu. Karena ini makin naik, kondisi kita di belakang ya biasa-biasa aja gitu loh. Dan ini sebenarnya bisa bantu loh. Dan ini bisa banget bantu kita gitu. Tapi diingetin lagi gitu. Jadi makanya bolak-balik dalam proses bulanan. Singkat memang ya, mungkin sekitaran 8-9 bulan. Tapi di dalam proses 9 bulan itu aku tuh bukan lagi dikasih Tuhan itu bukan ke masalah duitnya yang semakin bertambah. Tapi ternyata ke aku, motivasiku dikuliti gitu. Komitmenku dikuliti gitu. Terus pola pikirku yang seperti yang kurang benar itu aku ngerasa aku yang dikuliti gitu. Jadi besarannya ini hanya seperti Tuhan pakai ini hanya kayak dikasih pemantik gitu loh untuk mengungkapkan hal-hal yang lain yang sebenarnya belum beres gitu. Nah, kalau misalnya orang lihat apa sih, kenapa sih didonasiin gitu loh. Kok baik banget gitu. Eman-eman gitu orang. Kok tiba-tiba baik gitu. Sok baik. Sok baik gitu. Ini sok baik banget. Enggak ternyata. Karena ternyata di balik itu ada yang hanya aku dan Tuhan yang tahu sebenarnya proses apa gitu yang benar-benar Tuhan kasih tahu. Ini masih salah. Oh, ini ternyata ini masih salah. Personal banget. Semuanya personal banget. Jadi bukan masalah 100 ribu, 200 ribu, sejuta, 2 jutanya. Tapi di tengahnya itu tuh pakai nangis-nangis dulu gitu. Curhat habis-habisan dulu ke Tuhan. Sebenarnya itu sih kalau komisi dia didonasiin. Wow. Terus ya memang kamu putuskan untuk ngasih nama itu mulai kapan berarti? Kalau nggak salah jadi yang kedua setelah aku donasi pertama karena aku komisi jadi donasi gitu kan. Terus aku buat komitmen, oke Tuhan, aku buat ini komisi jadi donasi. Aku mau ini berlanjut sampai kapan? Sampai Tuhan jawab, aku bilang. Sampai Tuhan jawab apa yang jadi pergumulanku dan suamiku, aku akan menjalani itu sampai selesai gitu. Wow. Puji Tuhan sudah dijawab gitu. Kita udah punya jawaban buat apa yang terbaik buat keluarga kita. Makanya kemarin selesai deh itu. Wow. Lalu nggak tahu tiba-tiba gimana caranya Mbak siapa saya lupa namanya Mbak Olive dan yang menghubungi gitu kan. Waktu dihubungin saya mikir dari mana ya bisa dapat ke sini, karena jujur kalau dalam komisi dan donasi seperti saya bilang dikuliti, semakin besar jumlahnya jujur ada ketakutan dalam diriku. Aku bisa nggak ya jujur dengan diriku sendiri, jujur dengan apa yang kuucapkan, jujur sama Tuhan gitu loh. Karena aku manusia gitu. Perasaan rakus itu tetap ada gitu loh. Nggak bisa hilang. Kenapa? Kita masih di dunia. Kita masih di dunia dan aku bersyukur kalau orang bilang
kalau ngasih nggak usah bilang-bilang deh gitu. Nah aku kebalik, dengan bilang-bilang aku bisa ngasih. menjaga komitmenku gitu. Kalau tadi misalnya aku diem-diem, Tuhan ini, aku kayaknya bisa tawar-tawaran deh sama Tuhan gitu. Tuhan segini aja ya gitu, pernah gak sih itu? Atau kurang segini ya mas, enggak. Ternyata dengan itu kelihatan ada yang quality control, aku malah bisa menjalani komitmenku gitu. Aku bisa bertanggung jawab dengan apa yang aku buat sendiri gitu. Jadi bukan kalau ada mungkin pencitraan atau itu hanya gimmick atau apa, enggak sama sih. sekali. Enggak sampai ke situ. Lebih ke aku dibantu sama Tuhan buat mempertanggungjawabkan apa yang aku ucapkan sendiri. Itu yang kasih tahu Olive juga. Oh gitu ya? Oh iya. Aku juga bingung sih gimana caranya bisa ketemu sama aku, karena jujur aku nggak pernah mau. Aku udah tahu nih trik-trik bersosial media sekarang. Bagaimana caranya biar kamu menjaga itu lebih cepat viral. Aku malah aku buat satu postingan carousel hanya untuk membantuku kalau ada orang nanya gitu, menjelaskan ini apa, mau ngapain, kemana tujuannya. Jadi hanya ada satu postingan itu. Tapi tidak pernah aku turunkan ke Reels khususnya, karena Reels bisa menjangkau banyak orang dengan cepat kan. Kalau carousel lebih mungkin bisa, pokoknya buat reminding buat kamu, buat reminding sama yang tanya. Dan yang nanya. Dan istilahnya biasanya aku memang karena memang komisi jadi donasi, aku akan di tanggal-tanggal yang tanggal payday, tanggal kembar, aku akan banyak mengencourage kan, biar oh ya ini kalau kalian belanja, kalian nggak hanya perlu klik doang nih gitu, nggak usah belanja yang aku rekomendasi, it's okay ya, kamu klik aja, kamu ya udah komisinya nanti semua jadi bakalan dari donasi itu. Hanya untuk membantuku untuk mengingatkan itu saja. Nah terus dari komisi ke jadi donasi ini ada nggak kayak momen-momen ketika kamu kan memang ini kan langsung ke Kita Bisa kan, langsung jadi memang ke Kita Bisa. Cuman kan ada nggak kayak dari yang menerima itu atau mungkin dari followersmu atau teman-teman yang kirim DM ke kamu yang nguatin kamu? Kalau dari Kita Bisanya nggak ada sama sekali. Kita Bisa nggak ada sama sekali. Bahkan setiap aku tag juga di repost atau depo tuh nggak ada. Tapi it's okay buatku. It's okay. Karena kamu nggak nyari itu kan. Karena aku nggak nyari itu. Tapi kalau dari teman-teman atau kalau dari followers, teman-teman dan orang yang tidak dikenal itu banyak sekali mas yang mendoakan gitu. Wow. Jadi kalau orang bilang kan duitnya didonasiin, kamu korban waktu, kamu korban biaya istilahnya, kamu untuk kamu jualan juga. Itu sebenarnya semuanya kalau buat kamu bisa banyak hal gitu kan. Kamu dapat apa gitu? Yang pertama, aku dapat ilmu. Jujur kalau misalnya teman-teman lagi istilahnya mau nge-affiliate atau apapun itu, nggak bisa hanya sekedar share link atau apa saja, enggak, tetap ada sesuatu yang harus dipelajari step by stepnya, caranya itu ada. Itu aku dapat ilmu. Ingat tadi pertama kan aku bilang aku nggak pernah nyemplung di sini, aku nggak percaya itu apa, ternyata semuanya bisa dijalani kalau memang tujuannya untuk yang lain ya. Kalau untuk donasi atau itu kan memang hanya murni keinginanku pribadi. Yang kedua, dengan sharing seperti ini, aku jadi banyak ketemu orang baru, teman baru yang tadinya aku bahkan nggak kenal tuh, dan berbagi pengalaman. Yang ketiga, aku jadi tahu gitu loh. Ini sebenarnya tahu aja buat pribadi sih ya, bukan ini. Aku jadi tahu ternyata ada orang-orang yang bener-bener ikhlas gitu dengan kita. Karena kalau pernah dengar di sosial media sering orang ngeluh, kenapa sih kalau kita main sosmed ada orang-orang yang kita kenal, keluarga, sahabat itu sepertinya cenderung lebih susah untuk mensupport kita. Pernah merasa gitu nggak sih? Iya. Iya itu mungkin ya. Itu apakah itu memang umum atau enggak umum sih ya? Ya mungkin pernah merasa ya kadang-kala yang malah kalau yang deket nggak terlalu support malah, tapi support tuh justru didapat dari yang nggak orang-orang yang nggak kenal sama sekali. Nah itu di situ. Jadi aku jadi tahu nih, oh iya, ini bukan aku menghakimi teman-teman, enggak. Tapi aku jadi tahu, oh iya, ada orang-orang yang memang lebih seikhlas itu gitu loh. Yang memang masih ada orang-orang yang ikhlas bisa support kita tanpa nggak ada untungnya juga buat dia gitu. Kita bisa tahu orang-orang mana itu. Jadi paling nggak ketika aku pribadi mau cerita, mau sharing secara personal, itu aku jadi tahu kepada siapa aku mempercayakan. Bisa memfilter sendiri, memfilter sendiri dengan otomatis. Jadi udah lebih bisa memfilter mana yang orang-orang yang bisa
jauh lebih dipercaya, jauh untuk Hmm. diajak sharing. Itu untuk orang-orang yang kita kenal. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak kenal, banyak sekali Mas. Kalau Gimana? doa, doa, semangat, ucapan terima kasih, eh berbagi, ya doa sih, doa dan ucapan terima kasih itu Banyak yang mendoakan ya. Iya, semoga sehat-sehat ya, Mama Kel dan anak itu Hangat banget. buatku hangat gitu. Iya benar, kayak ngasih energi. Oh iya udah, makasih ya Tuhan bisa. Bisa ternyata yang kecil-kecil ini yang nggak kelihatan nih. Aku siapa sih, bukan influencer yang followernya banyak, orang yang dikenal banyak. Tapi ternyata dengan sharing yang kecil-kecil ini ada orang yang bisa dibantu. Ada yang merasa terbantu atau sekedar hanya untuk dengar cerita juga itu ada gitu. Wow. Tapi yang ada satu orang keluargaku, Iya. dia kenal aku dong. Dia tahu aku, dia bisa nilai aku tuh. Dia sampai bilang, nah ini yang paling berkesan sih, karena yang bilang keluarga ya, orang yang tahu kita. Dia mengapresiasi gitu. Jadi sepupuku ini mengapresiasi apa yang kamu lakukan itu adalah cara untuk meneladani yang baik buat anakmu. Tetap kayak gitu ya, semangat ya. Wow. Kayak gitu. Karena memang jujur kalau untuk komisi jadi donasi ini satu lagi motivasiku itu sih gimana anakku bisa punya empati yang lebih bagus. Jadi setiap aku komisi udah ada donasi, biasa ritualnya gini nih. Tanggal komisi cair kan, kita tunggu waktu tuh kan biar komisinya cair. Ketika sudah cair semua, aku bakalan ajak anakku berdoa sebelum ini akan kami donasikan ke sini. Lalu untuk yang memilih siapa yang didonasikan dari kita bisa, itu adalah mayoritas anakku. Jadi di situ aku mau, jadi dia yang pilih. Jadi aku suruh dia baca kenapa didonasikan ke sini, apa yang spesial dari orang yang didonasikan. Jadi aku ajak dia buat ikut prosesnya gitu. Sampai pada akhirnya kemarin pun terakhir aku bilang ke anakku karena dia ikut kan, Kal ini mama komisi jadi donasinya yang terakhir, bilang gitu. Terus dia tanya, kenapa yang terakhir? Aku ceritain kan semuanya. Aku ceritain awalnya dari mana, ini bagaimana, terus kenapa berakhir. Runtut lah ya pokoknya. Iya runtut, aku jelasin semuanya sama dia. Emang kenapa kalau kita nggak donasi terus lagi? Dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, iya bisa kita donasi lagi, tapi mama tidak lagi ngambil dari komisi. Donasi ya udah jadi personal kita aja gitu ya. Berapapun yang kita kasih kapanpun dan kapan mau itu bisa kita lakukan. Tapi enggak lagi, karena dia tahu. Kadang-kadang dia tanya, mama lagi ngapain? Lagi ngonten ya gitu ya. Iya lagi cari. Dia tahu itu semua. Mama lagi ngonten ya. Pegang handphone kenapa gitu? Karena aku membatasi anakku untuk akses handphone kan. Jadi dia harus tahu aku megang handphone lagi ngapain gitu. Ya udah, mama lagi ngapain? Ya lagi buat ini ya. Ya udah, dia ngerti. Nah ketika itu dihentikan, terus aku jelasin. Ada yang paling aku berasa yang dari terakhir itu kemana, setelah selesai, kita doa udah selesai. Iya. Selesai doa, selesai donasi, dia peluk aku. Wow. Makasih ya mama, udah gitu aja. Tapi itu, oh ya udah, mudah-mudahan jadi bekal buat dia, core memory yang bagus buat dia. Ya doaku sih prosesnya itu membuat dia lebih mengasihi orang-orang yang dia kenal sih gitu sih. Ya itu more than everything ya kan. Benar. Motivasinya lebih. Itu kayak bonus dari Tuhan sih. Ya, bonus dari Tuhan. Anakmu sendiri kayak memberikan encourage dan terima kasih ke kamu. Tapi kan ya bukan, sebenarnya kan tindakan ini juga personalmu sama Tuhan. Tapi anakmu kayak bangga lah ya lihat mamanya kayak gitu. Kayak bukan bangga ya, cuman kayak ya thankful aja. Iya, berterima kasih. Benar. Dan semoga jadi core memory yang kamu bilang tadi. Benar. Terus kalau ini berarti kan sempet nggak sih kalau ini memang cuman kamu personal dan Tuhan, tapi kamu share di postingan terus ada beberapa orang yang mungkin gua mau coba atau terinspirasi, ada nggak sih? Nggak tahu kalau untuk mencoba dan terinspirasi dan sebagainya. Ada sih beberapa yang tanya lebih ke gimana sih cara nge-affiliate gitu, tapi tujuannya apa sih orang nggak. Bukan yang donasi. Donasi enggak. Ada beberapa orang yang sempat nanyain sih, masih donasi nggak? Komisinya masih donasi kan nggak?
Jadi aku mikir mereka memang ada teman-teman yang dengan sengaja karena tahu ada kegiatan itu, mereka jadi rajin rajin ngeklik, rajin ngeklik apapun itu. Nah, aku memang menjelaskan itu kembali ya, karena aku tahu ada teman-teman yang seperti itu, ada tanggung jawab gitu. Jadi aku kemarin juga sebelum ini selesai, aku kasih pengumuman istilahnya. Oh iya, aku ke depan mungkin akan affiliateku mungkin nggak akan nggak putus gitu loh, nggak aku berhentiin sama aku, nggak affiliate sama saya. Cuman teman-teman perlu tahu, aku nggak lagi mendonasikan semuanya gitu. Jadi urusan bukan lagi dari komisi jadi donasi. Jadi mereka tahu gitu loh. Kalau mereka memang tadi niatannya memang ya udah aku ini hanya memang untuk lebih mengejar karena tapi mereka tahu. Penting mereka untuk tahu. Makanya kalau konten komisi dan itu aku pin kan di atas biar orang kalau visit bisa tahu nih gitu istilahnya. Sekarang aku turunin tuh, nggak aku pin lagi gitu. Dan semua bio dan ini terkait itu aku ganti juga, tapi highlight masih aku simpen. Iya, highlight itu menurutku someday akan membawaku kembali gitu loh ke proses yang kujalani ke 8-9 bulan ini, membantu untuk mengingat-ingat lagi di saat aku butuh gitu. Lebih ke akunya. Dan ternyata memang jawaban Tuhan tuh menurutmu gimana dengan pergumulan masalahmu dengan suami? Logis? Out of the box atau gimana nih ceritanya nih? Ya mungkin nggak perlu kamu ceritain tentang masalahnya, cuman ya. Jawaban dari Tuhan seperti apa? Jadi gini, satu yang pasti bukan hanya karena kita melakukan hal yang baik menurut kita ataupun menurut manusia, itu masalah kita itu langsung hilang, enggak. Masalahnya ya masih tetap di situ, ya kita tetap akan melewati itu. Tapi ternyata Tuhan bantu gitu loh. Lewati masalahnya dengan caranya Dia, dan kita bisa melewatinya itu. Wow. Aku pegangnya di situ sih. Jadi bukan berarti karena aku melakukan sesuatu yang baik maka semua yang baik akan datang padaku. Enggak kayak gitu. Enggak ada yang kayak gitu. Jadi makanya dibilang kalau misalnya selama ini mungkin ada dari diriku yang kejar Tuhan karena berkatnya. Ternyata enggak, kejar Tuhan ya karena memang Dia Tuhan, kenal Tuhan karena pengen mau nyembah dan memuliakan Dia aja gitu. Urusan berkat, urusan masalah hidup itu nggak akan hilang begitu aja, bukan jadi jaminan gitu. Jadi jangan kejar Tuhan karena kejar berkatnya gitu. Dan ternyata jawaban itu kesadaran itu. Iya, kesadaran itu gitu loh. Itu yang aku bilang proses komisi dari dinasti ini lebih banyak memuliti diriku sendiri gitu, motivasiku itu yang sendiri. Ngebentuk kamu. Jadi bukan jawaban masalah ternyata. Enggak, bukan masalahnya langsung kelar. Membentuk dirimu. Benar sekali. Pribadimu jadi untuk masalah ini kamu kuat gitu. Kamu tahu gitu. Masalah mungkin nggak di mana-mana. Masalahnya tetap di situ gitu. Dan puji syukur sih memang di tengah proses pencarian Tuhan udah jawab kan. Tuhan udah kasih ya doanya dijawab pelan-pelan, tapi masalahnya tetap ada gitu. Dikasih solusi, oh iya ini solusinya, ini yang kamu cari adalah ini. Tapi ya tetap ada aja setelah dijawab pun ternyata masih ada masalah lagi. Ternyata doanya masih memang harus berdoa lagi, kenal Tuhannya memang harus kenal Tuhan lagi. Jadi nggak berhenti. Tapi masalah di situ kitanya yang berubah. Iya, kitanya udah lebih tenang. Ya, nggak khawatir lagi, nggak takut lagi. Takut masih ada, tapi tahu gitu. Takut, khawatir itu masih ada. Kalau dibilang takut, khawatir nggak ada lagi. Tapi damai sejahtera lebih besar di situ. Tapi damai sejahtera lebih besar, pemikiran lebih tenang, kasih lebih banyak, ikhlas lebih luas gitu. Ngedumelnya mulai berkurang, seperti itu. Gitu. Ya itu pembelajaran sih. Kayaknya kamu berbagi itu untuk yang membentuk tadi membentuk kan. Membentuk diri sendiri, bukan. Akhirnya kayak ya dikasih les. Selama itu sama Tuhan. Dikasih les sama Tuhan, les privat 8-9 bulan. Ternyata ya itu yang didapatnya lebih ke kita sendiri gitu. Kalau untuk kedepannya mungkin kamu ada something lagi atau sesuatu dalam pelayanan atau apa mungkin pekerjaan juga atau dalam kontenmu ini loh yang mungkin akan kamu share kali. Aku sebenarnya dalam proses pencarian lagi habis ini mau ngapain. Sedang pencarian. Iya, karena kamu sebenarnya udah nemuin niche-mu juga kan? Kalau untuk konten jujur aku udah dapet gambaran istilah. Kalau hanya untuk branding ya, branding untuk ke konten
aku udah dapet sih celah-celahnya kayak gimana kalau hanya untuk kepentingan itu ya gitu. Iya. Tapi belakangan ini aku bertanya lagi nih, kontenku itu mau ngapain sih gitu. Selama ini aku orang mungkin lihat, aduh kontennya positif banget deh, ini nggak ada yang ini, karena pernah ada yang komentar gitu ya, konten-kontennya positif kak, vibes-nya kayak gitu. Karena jujur sebelum aku menaikkan sesuatu ke feed khususnya ya, aku doa dulu sama Tuhan. Tuhan, aku share ini ada gunanya nggak gitu, jadi berkat atau jadi kutuk gitu. Kalau memang jadi berkat ya udah aku naikin, tapi kalau untuk jadi kutuk nggak usah deh, mending nggak usah gitu, ngapain gitu. Nah, itu karena motivasinya dulu mungkin ada karena terkait komisi jadi donasi ya. Tapi kan sekarang komisi jadi donasinya udah di sementara aku masih mau vakum dulu karena kebetulan aku mau fokus dulu dengan apa yang aku pilih dengan suamiku sekarang. Aku kadang-kadang berpikir habis ini ngapain ya gitu. Kayak ada yang hilang juga sih sebenarnya. Habis ini ngapain ya gitu. Ngapain ya Tuhan, tapi ya udah deh nanti pasti ada aja jalannya gitu. Tapi ya masih dalam kayaknya itu deh. Pelita tuh kan ya cuman ditaruh di kakimu kan, nggak kayak senter yang merek Cina itu. Kalau kamu dikasih senter, kamu mungkin radius 500 meter 1 kilo kelihatan kan jalannya. Oh iya ini yang keren banget. Tapi kalau pelita cuman di kakimu, mungkin kamu bakal tahu. Oh ini nggak ada lubang ya, udah langkah satu. Ada lagi. Oh iya langkah satu, tapi jalannya di depan nggak kelihatan. Iya. Kayaknya mungkin seperti itu ya kayak. Ya kalau ikut Tuhan berapa kali mungkin Tuhan bawa lari cepat, Tuhan bawa lambat, kita nggak tahu. Kita nggak tahu mau dibawa kemana, tapi kalau kita pegangan Tuhan ya kan ada jalannya sih, kita juga nggak tahu. Saya aja juga bingung ini mau kemana juga. Iya mau kemana, kalau ditanya mau kemana, setelah ini apa, aku nggak tahu. Tapi ya mengandalkannya hikmat Tuhan, lagi-lagi hikmat Tuhan. Kadang kalau kita mau melenceng, ya minta maaf lagi melenceng ya ampun Tuhan, minta ampun lah. Terus melenceng lagi, namanya manusia naik turunnya tuh nggak tentu lah ya. Iya benar. Terus kalau kamu sendiri, Christine, kalau ayat Alkitab favoritmu tuh sebenarnya apa sih? Ayat emas lah. Ayat ini dulu aku ingetnya dapetnya waktu aku SMA. Oh udah lama ya? Udah SMA. Tapi kayaknya itu yang ayat ya dalam hidup ada aja ya ayat yang Tuhan pakai. Ada ayat-ayat yang menguatkan. Tapi aku inget banget itu aku dapet, mungkin di situ pertama kalinya aku kayak ngerti, oh ya kenal Tuhan itu kayak gini gitu. Wow. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Yang bunyinya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Itu aja sih yang bolak-balik. Kalau misalnya lagi buntu atau lagi nggak tahu mau ngapain, ingetnya ke ayat itu aja. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke. Thank you banget Christine, waktunya nih. Ngobrolnya udah 1 jam nih. Enggak berasa ya? Enggak berasa, seru banget sih. Mungkin kamu ada kayak pesan-pesan buat teman-teman yang nonton ini, dari follower juga mungkin, atau dari orang-orang yang lagi parenting, lagi berjuang dengan affiliate-nya mungkin juga. Oh iya boleh. Mungkin ada pesan-pesan sini. Terima kasih buat semuanya, khususnya yang pernah ambil bagian ya dari komisi jadi donasi selama ini. Singkat 9 bulan, tapi jujur ada banyak sekali orang-orang yang aku nggak tahu, aku bahkan mungkin nggak kenal yang sudah ambil bagian, dan terima kasih sedikit banyaknya. Semoga apa yang kita lakukan selama ini bisa menjadi pertolongan bagi orang-orang lain yang membutuhkan, dan juga menjadi berkat-berkat terbaik juga bagi kita semua dimanapun kita berada. Nah, untuk orang tua yang sedang berjuang, baik dalam membesarkan anak di hari-hari yang sulit ini, mari kita tetap berjuang untuk menanamkan nilai-nilai yang baik buat anak-anak, menjadi teladan yang baik buat anak-anak. Karena cara yang terbaik untuk membesarkan anak-anak adalah dengan menjadi teladan. Karena anak-anak akan selalu meniru, selalu mengkopi, selalu melihat dan melakukan apa yang dilihatnya setiap hari. Yang mana tidak lain adalah orang tuanya sendiri. Jadi ketika orang tua masih bisa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, marilah kita berjuang untuk itu. Dan untuk
afiliator ya yang lagi berjuang. Iya. Semangat. Dan kalau ada temennya yang lagi ngonten, lebih berikhlas hati lama, double tap minimal itu. Di-support Iya, ya. di-support. Mari kita support teman-teman yang kira-kira kita tahu mereka sedang berusaha melakukan sesuatu yang baru, karena hanya double tap, sekecil double tap itu bisa sangat membantu mereka. Wow, keren. Seperti itu Thank you mungkin. banget Christine Terima buat waktunya. kasih buat waktunya juga. Buat teman-teman yang mungkin nonton video ini sampai akhir, jangan lupa di like, subscribe, juga komen-komen dan share video ini, apalagi kalau kamu kenal dengan Christine. Mama Kel, Mama Kal. sorry. Oke. Oke, thank you banget. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.